kita nggak ikut dengan ritual tertentu, bisa-bisa nanti kita dikucilkan, dicoret dari warisan. Akhirnya ya sudahlah, Tuhan paling tidak Tuhan itu melihat hati. Kita bisa kompromi. Gideon itu radikal, kita bisa kompromi. Sejauh itu. Mana bisa kita menangkan mereka kalau kita masih takut sama mereka. Mana bisa kita menangkan orang tua kita kalau kita masih takut dimarahi. Kalau rasa takut kita dimarahi lebih besar daripada rasa iba kita untuk papa mama kita yang belum bertobat terima Tuhan. Dan kalau mereka masuk neraka itu gak terlalu penting bagi saya. Yang penting pokoknya sekarang saya bisa selamatkan wajah saya. Yang penting sekarang saya bisa selamatkan posisiku di keluarga ini. Yang penting pokoknya aku disukai. Apakah itu kasih? Saya mendingan ya berusaha menyelamatkan orang sekalipun ujungnya dibenci. Daripada demi supaya saya disukai, saya diam aja. Saya tidak akan tegur orang itu. Yang live streaming di minggu pertama bulan November ini. Saya dengan sukacita mengumumkan ada 3 gereja satelit baru yang telah kita sahkan, yaitu GMS Trenggalek, lalu juga ada yang lainnya, Tanjung Pinang, serta GMS Ponorogo. Kasih selamat untuk mereka. Sekarang lagi streaming pastinya ya. Kita doakan terus kuat, terus setiap tahapnya melalui dengan penyertaan, hingga menjadi gereja lokal yang kuat dan yang gagah. Puji Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang GMS Europe. Karena kami baru kembali beberapa minggu yang lalu dari Eropa. Perkara-perkara Allah terjadi di negara yang seharusnya kekristenan sudah mati. Tuhan memakai GMS tercinta. Bukankah selalu saya berdoa waktu kita di akhir ibadah biasanya saat persembahan juga, Tuhan utus misionaris-misionaris. Ini cerita di balik layar pahlawan-pahlawan yang tidak dinyanyikan. Para misionaris-misionaris dari kota Surabaya, dari Indonesia. Ya, saya akan jelaskan beberapa hal. Ini cikal bakalnya. Sebelum KKR Europe nanti tayangannya kita bisa saksikan. Inilah baby step, langkah-langkah bayi sampai berdiri GMS di Rotterdam. Bahkan di seluruh Eropa ada CG-nya. Dan segera dalam waktu dekat kita akan utus sepasang suami istri untuk menjadi gembala sidang di Jerman, GMS di Jerman. Kita kirim misionaris ke sana. Dari Surabaya. Jadi bermula dari pandemi, waktu itu saya tergerak mengadakan suatu KKR online. Tapi KKR itu bukan penjangkauan jiwa, tapi bicara kepada orang Indonesia yang diaspora tersebar di luar negeri, yang stuck saat pandemi, gak bisa pulang, gak berkutik, gak bisa kemana-mana. Lalu dari sejak online, KKR online itu, maka umat Tuhan bergerak. CG-CG pun mulai dibentuk di seluruh dunia termasuk di Eropa. Manchester, di UK, maksudnya di Jerman, Belanda. Lalu karena CG dilakukan sesuai dengan jam Eropa, maka orang Indonesia harus ngalah. Bangun jam 12, selesai jam 3 pagi, dan itu dilakukan setiap minggu. Para pelayanan yang melayani GMS Eropa waktu itu adalah orang-orang yang juga bertanggung jawab, punya pelayanan di Indonesia, mereka coach lah, TL lah, segala, CGL. Jadi double kerja, ngelembur pukul 12 sampai subuh pukul 3. Hanya untuk membangun GMS Eropa. Waktu itu belum berdiri gerejanya, masih dalam bentuk benih, masih biji kebangunan rohani. Maka mission trip pertama dimulai dengan 12 orang ke situ, disebut sebagai 12 pengintai lah, seperti cerita Musa Yosua. Begitu pandemi selesai, maka mulailah berdiri CG secara onsite di sana. Meeting pun dibentuk secara onsite. Mereka baru ketemu satu persatu. Oh, lalu kenalan, halo, my name is, what's your name? Apa nama, siapa namamu? Di situ mereka mulai kenalan. Mungkin sudah pernah lihat online ya. Waktu itu hanya ketemu sungguhan. Tahun-tahun berikutnya 2,5 tahun kemudian, mission trip pun dilakukan bergilir, tapi secara volunteer.
Berangkatlah orang-orang dari Indonesia, khususnya dari Surabaya, ke Norway, UK, Belanda, Belgia, Perancis, Jerman. Jerman Utara, Jerman Selatan, hingga Rusia dan Timur Tengah, hingga ada CG di Dubai dan di Qatar. Beberapa mission trip saya kasih contoh ya, highlightnya. Contohnya, orangnya tidak di sini, tapi ini live streaming. Jadi sampai kemana-mana. Pastor Wewe, hello, dan Bu Gem Martini, Wewe dan Martini, kasih tepuk tangan dulu. Mereka menyaksikan nanti waktunya beda, tapi di Rotterdam. Pertama kali mereka mission trip tidak punya budget. Tuhan menyediakan dengan cara yang ajaib sih, mereka mendapat warisan emas dari neneknya. Karena begitu mengasihi Eropa, mereka pergilah dan menjual emas warisan itu supaya mereka bisa bolak-balik mengunjungi jiwa-jiwa yang digembalakan di Belanda. Pergi atas biaya sendiri dan berkorban pula. Dan Pastor Wewe hari ini menjadi gembala sidang GMS di Rotterdam. Dan kemarin waktu saya di sana bisa spend time waktu, pengorbanannya luar biasa. Mereka meninggalkan Indonesia ketika anaknya masih sekolah di Indonesia. Jadi mereka harus meninggalkan anak-anaknya, 2 sudah usia dewasa, kuliah, dan mereka jadi full timer. Saya selalu bercanda, anakmu 4, kok bisa anaknya 3 yang ditinggal di Indonesia. Anak keempat yaitu Eropa. Demi untuk melayani bayinya Tuhan, ya, bahkan bayi yang sudah mati kan, kekristenan sudah padam. Mereka rela berkorban tinggalkan anak-anaknya yang masih di usia sekolah kuliah. Tapi nanti semoga anak yang bungsu akan menyusul, kita doakan. So you know, waktu saya bilang mengirim misionaris itu maksudnya apa? Pastor Wewe kita utus dari sini, ingat yang dulu di sini sepasang suami istri. Dan mereka berterima kasih tentunya kami juga untuk semua dukungan jemaat. Kita terbangkan orang terbaik ke sana, bukan tanpa pengorbanan. Lalu saya kasih cerita lagi beberapa. Andreas KP dan Monica, berdiri orangnya di sini. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Iya, halo. Silakan duduk. Dengan sengaja memilih liburan ke Eropa, mereka ini tinggal di Surabaya. Dengan mengajak seluruh keluarganya, liburan pun dicocokkan mission tripnya di mana. Ya, sekali dayung, 2 pulau terlampaui, 2 benua. Mereka berangkat keliling seluruh Jerman, setir ribuan kilometer untuk bisa kunjungi anak-anak Tuhan di sana, di Germany. Joel dan Giva, mana orangnya? Joel Giva berdiri. Ini orang interior ini, ya. Ini bukan para full timer. Full timernya saya juga kagumi. Banting tulang, benar-benar peras keringat kalau perlu berdarah-darah. Tetapi para volunteer tidak kalah. Joel Giva yang mestinya harus pameran ke Italia karena pekerjaannya, tapi menyempatkan untuk khusus berangkat ke Jerman dan Belanda untuk melayani domba-domba di Jerman Selatan. Surya dan Erna bisa bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Juga volunteer leader. Tiap minggu dengan tekun bangun CG di UK, Norway, dan Belgia. Walau mereka adalah orang yang gak bisa tidur malam-malam. Jadi sebenarnya jam berapa sih kalian tidur? Jam 7 pagi, jam 7 malam? Jam 9. Oh, ya, jam 9 saya masih baru bangun. Enggak ya, jam 9. Tapi mereka harus seperti tadi, sampai subuh-subuh, ya, lalu melayani jiwa-jiwa. Tiap tahun juga membudgetkan pergi mission trip untuk mengunjungi jemaat di sana. Richard dan Helga, ada orangnya mana? Hello, ini orangnya. Terakhir kita bicara waktu video call ya, waktu kalian ada di Rusia. Mereka ke Rusia mission trip, pada waktu mereka memberi diri dalam segala keterbatasan finansial dan kesehatan, sempat kakinya jalan harus memakai tongkat, tapi belan-belanin untuk mission trip ke Rusia. Lalu kakinya udah gak apa-apa? Ya puji Tuhan ya, tetap 2. Haleluya, bukan 10 kan, oktopus berarti ya. Dan walau di sana dalam kondisi perang mereka pergi dan setelah kunjungannya sudah ada Sunday service on site in Russia. Puji Tuhan akhirnya kita ketemu hari ini, kemarin terakhir video call waktu kalian ada di bekas Uni Soviet itu. Wewe dan Martini tadi saya sudah jelaskan ya. Nah ada culture anak visi di GMS yang terbentuk. Ada sebuah kebudayaan anak-anak visi. Sehingga orang-orang lokal pun juga mulai melakukan mission trip di antara Eropa. Mereka melayani setiap minggu itu ya untuk orang ke gereja Jumat kita ke sana. Kita tidak boleh nyaman yang di Surabaya terutama
Jakarta dan kota besar Medan. Setiap minggu itu mereka menempuh jarak 2 atau 3 jam untuk ke gereja. Karena gerejanya kan gak ada di setiap kota daerah seperti di Indonesia, tapi di titik-titik tertentu. Kalau di Jerman ada di Frankfurt dan Hamburg. Hamburg itu bukan nama makanan, hamburger. Ya dari situ, tapi Hamburg itu kota sungguhan. Mereka harus travel. Dan mereka harus bayar harga. Pelayanan cross country juga terjadi. Membentuk CG di kota lain itu jadi kebiasaan. Sehingga ada CG yang dibangun itu 6 jam jaraknya dari kota terdekat. Mereka harus pergi 6 jam. 8 jam mungkin hanya untuk bisa layani orang-orang CG. Saya besok pagi sudah berangkat ke Taiwan untuk kunjungi GMS Asia di Taipei dan juga di Hong Kong. Di Taiwan saya pernah lihat untuk layani 1-2 jiwa dan untuk ringkas-ringkas karena semuanya adalah mahasiswa waktu awal-awal dulu, sekarang banyak keluarga. Itu mereka itu dari Taiwan Utara sampai ke selatan, dari Taipei sampai ke Kaohsiung. Itu memang kalau naik wus cepat sekali tapi mahal karena mereka semua itu banyak siswa-siswa yang juga pas-pasan dan banyak di antara mereka itu beasiswa. Jadi mereka nggak punya dananya ekstra. Dan mereka naik bus segalanya itu 5 jam untuk nyampe ke situ, ringkes-ringkes terakhir, lalu habis itu layani 2 jiwa yang telah dipercayakan. Setelah ibadah masih ada 2 jiwa lagi yang nanti akan dilayani mereka ke dalam CG. Lalu mereka habis itu cabut, naik 5 jam lagi naik bus kembali ke Kaohsiung. Kita enggak boleh ngomel yang di kota-kota besar. This is nothing. Mereka itu seperti di Jerman segalanya itu ada yang harus menempuh jarak 8 jam untuk sampai ke gereja. Coach Belanda, Andrew Martijn, ya termasuk orang, bukan hanya orang Indonesia tapi Martijn ini orang Eropa. Ya, sudah jadi coach. Jadi coach kita itu bukan hanya orang-orang Indo. Coach kita sekarang juga orang-orang dari kebangsaan lain. Ivan dan coach Belgia Michael melayani Jerman untuk Sunday service on site. Ada di antara mereka yang sengaja mencari kerja di kota di mana ada ibadah atau ada CG-nya. Memperpanjang waktu belajarnya, bukan mengulur-ngulur waktu, bukan. Tetapi untuk menatanya demikian rupa agar mereka tetap bisa melayani GMS Eropa sampai jadi, baru setelah itu mereka pergi. Kalau berapa mahasiswa dari Indonesia. Saya pernah ketemu waktu di kemarin pelayanan di Belanda, Caroline yang di Paris domisilinya, dia akan tetap tinggal di Prancis dan mencari kerja di sana sampai GMS Prancis terbentuk dan berdiri. Jadi tidak semua misionaris kita itu full timer seperti Pastor WW yang kita kirim sebagai seorang full time, tapi banyak orang-orang yang merelakan dirinya cari kerja di sana sampai berdiri baru plan mereka berikutnya. Lalu tidak bisa saya sebut satu-satu, Yolinda, Clarissa, Catherine, dan Mesa yang ada di UK. Inilah pahlawan-pahlawan kebangunan rohani yang tidak mencari nama, anak-anak visi sungguhan yang memberi terbaik untuk Tuhan Yesus dan untuk gerejanya dan jiwa-jiwa di mana-mana. Europe shall be safe. Mari kita saksikan KKR kita kemarin.
Oh, praise the Lord. Amin. Totalnya 48 yang dibaptiskan. Masih ada 2 yang menyusul di bak mandi. Lalu 49 sebenarnya 1 yang khusus mau datang ke Surabaya untuk dibaptis nanti. Kasih tepuk tangan untuk mereka semua. Jauh-jauh Tuhan selamatkan. Jangan sampai keluarga kita sendiri ketinggalan. Makanya itu hari ini kita bukan hanya mau mencari mutiara yang terhilang. Kita juga menghargai setiap VIP yang kita sudah adakan di Cigevan. Jangan sampai keluarga sendiri, kampung halaman tidak diselamatkan. Tema besar saya hari ini adalah hari ini aku dan keluargaku diselamatkan. Saya khotbah 4 kali dari tadi pagi, nanti yang kelima Pastor Yohanes. Yang pertama judulnya munculkan menunya. Tadi pagi saya ceritakan tentang seorang wanita, ibu rumah tangga namanya Sipora dan suaminya. Gimana melalui seorang istri atau seorang mama, Tuhan bisa selamatkan seluruh keluarganya. Pasti Anda mendengarkan cerita yang terbalik karena kita lebih tahu suami orang ini namanya Musa. Tahukah ada jasa seorang ibu rumah tangga untuk keselamatan seluruh keluarganya? Dengarkan sendiri karena saya tidak bisa ulang semua pewahyuan itu. Nanti ibadah setelah ini, Naomi dan menantunya, saya akan jelaskan perbedaan antara orang yang hanya masuk Kristen atau pindah gereja dengan orang yang sungguh-sungguh terima Yesus. Kalau masih ada beberapa ibadah ke depan, jadi Anda bisa datang lagi, ajak jiwa-jiwa yang ketinggalan harusnya Anda bawa di ibadah ini. Karena nanti di akhir firman, saya akan memberikan altar call untuk orang-orang yang mau dibaptis, yang mau terima Tuhan. Ini saatnya jaring atau jala itu ditebar untuk orang-orang yang telah Anda usahakan, keluarga sendiri, atau para VIP. Minggu ini kita mau benar-benar menjadi klimaksnya Cigevan. Cigevan itu not about fun, tetapi soal penginjilan. Nanti di ibadah 4 saya akan bicara tentang lahir baru, lahir kembali. Lalu di ibadah 5, Pastor Yu akan menjelaskan kepada kita bagaimana sejak dulu Tuhan itu menunggu seseorang untuk diselamatkan itu dari Taman Eden sampai Golgota. Mari kita sekarang belajar dulu yang ibadah berjudulkan Gideon dan papanya. Ini pesan akan sangat penting sekali untuk orang-orang di timur. Bukan Surabaya Timur, tapi budaya timur. Apa yang saya sampaikan di Eropa, di situ Tuhan bicara terhadap berhala-berhala mereka. Tapi berhala orang timur beda lagi. Bukan berhala hati, berhala sungguhan. Alias kepercayaan, superstisi, praktek-praktek penyembahan berhala. Berdoa kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, saya akan bahas dari sisi ini. Membantu beberapa jemaat yang mau bicara sama papa mamanya susah. Karena sungguhan bagi kita orang-orang budaya timur atau Asia, tradisi itu sulit berubah. Tapi mesti, apapun sebelum neraka layak diubah supaya kita gak ke sana. Mendingan kita sekarang gak nyaman mengubah sesuatu yang sudah turun-temurun, daripada nanti turun-temurun semua berakhir di lautan api. Neraka itu bukan khayalan manusia. Neraka adalah peringatan Tuhan yang jelas ada dalam firman. Saya ajak kita melihat cerita seorang anak muda yang seolah-olah harus menentang tradisinya. Namanya Gideon, dan bagaimana hari itu Gideon dan seluruh keluarganya diselamatkan gara-gara iman Gideon, iman seorang anak muda. Mungkin Anda tidak muda, mungkin Anda sudah tua, tapi orang tua Anda masih ada, belum terlambat sudah. Orang tua Anda jauh lebih tua. Tapi saya mau bicara kepada Anda suatu pesan sederhana. Memang susah. Kalau menginjili itu lawan arus, ngerti maksud saya? Kalau saya sebagai papa, injili anak saya lebih gampang. Tapi kalau saya, si junior, coba injili yang senior, itu sulit sekali. Tapi kalau bukan Anda yang junior, siapa lagi? Siapa lagi? Jangan cuci tangan please kayak Pilatus. Soal pengorbanan dan kematian Yesus, tidak ada orang bisa netral. Kita harus ngambil posisi. Posisi itu penginjilan. Saya ngomong gini bukan untuk gereja kita, tapi untuk keluarga Anda. Gereja akan memfasilitasi untuk itu terjadi. Kita baca dulu ya, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai 15 dulu. Ini cerita soal Gideon ya, menentang berhala ayahnya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman,
Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Tuhan kasih dia perintah keselamatan. Memang keselamatan di sini adalah selamat dari penjajah sungguhan. Orang-orang Midian itu kejam dan sadis terhadap orang Israel. Tetapi hari ini penjajah kita nggak kelihatan, yaitu dosa dan maut. Tahukah saat ini neraka masih terenganga mulutnya terhadap orang-orang yang kau kasihi. Anda belum tutup mulut itu. Dan kalau mereka tidak berubah langkah hidupnya, mereka pasti akan berakhir di sana. Kita tidak boleh egois. Bukankah mereka adalah papa mama kita? Sebagian Anda. Bukankah mereka adalah tantemu? Bukankah mereka adalah nggak tentu senior, mungkin kolega. Bisa jadi junior, anak-anakmu. Jangan main aman, enggak apa-apa. Aku simpan rotan. Lah kalau bukan ayahnya yang tegasin, nak ikut Tuhan, meskipun enggak bisa paksa. Tapi papa mama harus mengkondisikan upaya anak itu berhadapan dengan Tuhan. Lebih baik dalam kehidupan daripada nanti dalam kematian. Pergilah dengan kekuatanmu itu. Tuhan tidak minta kita berlebihan. Tuhan minta kita untuk taat sekarang. Pergilah dengan kekuatanmu itu, jangan minta kekuatan lebih dulu sebelum melangkah nomor 1. Jangan minta tanda. Kalau Tuhan sudah kasih perintah, tidak perlu tanda. Tapi kalau kita jalani perintah itu, tanda-tanda heran akan menyertai. Pergilah dengan kekuatanmu itu berarti bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan sudah investasikan kekuatan itu dalam dirimu. Melangkahlah, itu nomor 1. Jangan minta more power before you use the power He's given you. Jangan minta kuasa berlebihan sebelum kuasa yang Tuhan sudah investasikan itu, kau lakukan sesuatu atasnya. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan ingatkan Gideon, ini statusmu, kau kuutus. Aduh Tuhan, aku merasa gak mampu, aku gak bisa bicara. Aku loh gak bisa khotbah. Andai kata Pastor Philip, atau Pastor Yub, Pastor Adrian, bisa khotbahi papa mamaku, tanteku. Bisa khotbahi suamiku. Seperti ibadah 1 tadi itu loh. Seorang ibu rumah tangga yang selamatkan suaminya. Andai kata, gak bisa. Mereka gak kenal kita siapa. Dan mereka juga mungkin anti pendeta. Jadi kalau saya muncul di depan pintumu, gak dibukain sama orang tuamu. Harus Gideonnya. Hanya Gideon yang mempan sama papa. Pendeta mau berusaha, kalau keluarga diam saja yang gak bisa apa-apa. Saya pegang kunci gereja, Anda pegang kunci keluargamu. Dalam gereja ini saya memegang kunci dalam hidupmu. Karena itu saya harus pakai dengan saya harus menggunakannya dengan bijaksana. Saya pakai kunci yang di tangan saya ini untuk membangun hidupmu, membangun imanmu. Saya pakai kunci untuk mendorongmu taat pada Injil. Tapi kunci keluargamu tidak di tanganku. Kunci keluarga Anda di tangan Anda. Kita mesti kerjasama. Andai saya bisa, Pastor Adrian, Pastor Yo, Pastor Sam, wah kalau Pak Sam datang beritahu pasti diterima. Paling nanti lihat kan, Pak Sam lebih berusia, wah mungkin lebih sungkan. Tapi ya cuma sebatas sungkan. Tetapi kalau Anda tidak melakukan sesuatu, ya tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai nanti ujungnya terlambat sudah. Akhirnya kalau apa-apa terjadi sama mereka, karena sebenarnya antara orang dengan surga atau neraka ya, kan tergantung jalur hidupnya, tergantung langkah hidupnya. Itu hanya sebatas nafas loh. Nafas terakhir kita tidak tahu kapan. Hanya sebatas nafas loh. How dangerous. Betapa nyatanya nyala api itu. Hanya sebatas nafas terakhir. Sama kita dengan surga juga tidak telepon internasional. Interlokal. Kita hanya sebatas panggilan Tuhan itu untuk menerima mahkota. But are they saved? Memang betul Yesus sudah mati untuk mereka. Jangan suruh Yesus mati lagi. Yesus sudah mati untuk mereka. Siapa yang bawa berita itu ke mereka? Loh khotbah sih bisa dengar. Mereka gak mau dengar.
Siapa yang bisa bawa kata-kata kehidupan itu ke mereka dengan bahasa yang keluarganya bisa mengerti? You and me. Saya lakukan itu terhadap keluarga saya. Saya tidak akan berteori. Saya nggak berani khotbahkan sesuatu yang saya tidak lakukan. Sebelum maupun sesudah. Bukan saya sih, Roh Kudus. Tapi Roh Kudus melalui kami. Melalui saya juga memenangkan ayah saya kepada Tuhan. Dan juga keluarga papa saya. Keluarga mama saya. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai saya juga. Bukankah aku mengutus engkau? Celakanya banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia itu diutus oleh Tuhan. Dia merasa orang lain jadi misionaris. Betul mungkin ke Eropa. Mungkin tadi ya Pak Surya, Joel, Andreas KP. Mungkin yang ke sana. Tugas ekstra. Tetapi tidak mungkin mereka juga akan menelantarkan keluarganya. Keluargamu, tanggung jawabmu. Kami akan berusaha melakukan apa yang bisa. Kita kerjasama. Kemarin itu kita KKR di sini, anak-anak kecil. Saya ajari mereka apa memberi persembahan persepuluhan itu seperti apa. Saya ajari mereka, anak-anak Anda, cucu Anda untuk menabung. Saya ajari mereka untuk nabung bagi masa depan mereka. Dan tidak punya sifat foya-foya. We do our best. Ada jemaat yang komentar begini. Tugas kami sebagai orang tua jauh lebih mudah di gereja ini. Karena gereja ini mengajarkan kepada mereka yang perlu mereka dengarkan. Ya, meskipun kami bisa mempermudah tugas Anda sebagai orang tua, Anda juga harus menjadi komitmen menjadi orang tua yang berfungsi. Kita kerjasama yuk. Kalau Anda bawa jiwa-jiwa itu datang hari ini di ibadah ini, Anda lucky, Anda beruntung. Dan orang yang Anda bawa jauh lebih beruntung lagi. Karena hari ini, Tuhan akan mengulurkan tangannya. Hari ini bisa terjadi tuaian bagi jiwanya. Kita kerjasama, mimbar dan jemaatnya. Tapi kalau kita tidak aktif alias pasif, kita serahkan ke syera-syera, terserah. Ya kita mau ngotot sebagai gereja juga percuma. Kalau kemarin saya ajari anaknya, anak-anak cucu semuanya di sini penuh kemarin ruangan ini dengan anak-anak SD atau sekolah dasar elementary. Tapi kalau papa mamanya menghalangi ya pasti kami akan mengalami kesulitan. Kami ajari anak-anak untuk punya pikiran merdeka, bukan seperti budak, diperbudak dengan uang materi. Saya ajari mereka untuk punya pikiran yang beda. Tapi kalau semuanya orang tuanya tidak mendukungnya, ya kami pasti akan ngos-ngosan untuk membimbing anak Anda, untuk Anda, bersama Anda. Tapi kalau kita mau menangkan keluarganya, tetap Anda, tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu ya sulit. Sulit. Ini masalah banyak orang Kristen yaitu pasif. Bukankah aku mengutus engkau, kata Tuhan pada Gideon. Dia mesti tahu. Kita lihat ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ngerti saya. Memang sulit untuk percaya diri, I know. Setiap kita kan selalu mulai dari titik bawah. Tuhanku. Kata itu kan seperti sudah bantah, seperti enggak lah. Tapi coba lihat ya, alasan dia masuk akal. Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Gideon dari suku besar, tapi kaumnya kaum terkecil. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku, cengli. Bahasa Hokiannya. Masuk akal. Satu Tuhan, kaumku paling kecil di Manasye. Kita tuh gak punya suara. Dua Tuhan, aku yang paling muda di keluargaku. Ketara bahwa si Gideon ini anak paling bungsu. Anak yang paling susulan. Aku gak mungkin ngomong sesuatu papa dengarkan. Jangankan papa, kokoku aja gak nganggap aku kok. Mereka gak menganggap kata-kataku itu berbobot. Didengarkan aja kagak. Doa makan aja ceritanya gitulah. Tidak pernah giliran saya. Mereka gak percaya. Mana mungkin. Gini ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat diri sendiri terus melihat diri sendiri ke dalam. Kita tidak akan pernah melangkah. Tapi kalau kita ingat Tuhan memberi perintah. Tuhan bertanggung jawab atasnya. Kalau kita ingat Tuhan yang utus kita. Kita jadi berani. Bukan karena percaya diri. Karena percaya Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan utus. Nggak mungkin Tuhan itu, ya bahasa Surabaya jongkrak no,
Bahasa Jakarta menjorokkan ke depan, lalu habis itu Tuhan itu cuci tangan, lepas tangan. My God is not like that. Waktu Tuhan beritahu pada Filipus pergi ke daerah Gaza, dekat Gaza situ, ya Gaza yang sama hari ini. Menakutkan, jalan yang sepi di sebelah selatan itu. Pergilah ke situ, waktu Tuhan suruh dia pergi, dia taat pergi. Waktu Tuhan berkata go, di sisi yang sana Tuhan sudah panggil seseorang dan perintahkan come. Tuhan yang suruh satu go, Tuhan suruh yang lainnya come. Mereka ketemu. Sidah-sidah dari Ethiopia. Tuhan itu gak pernah jorokkan atau jongkrakno atau mendorong orang lalu habis itu cuci tangan. When God says, aku utus kamu, Anda pasti akan sukses. Sukses ini bukan sukses materi. Anda pasti akan disertai. Mungkin kita akan menemukan beberapa geronjalan, rintangan awal mulanya, I know. Mungkin ada salib yang harus kau pikul dulu, aku tahu. Tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan dan melangkah, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya ngerti, Cheng Li masuk akal. Aku yang paling muda. Kita lihat sekarang ayat yang ke-27-31 ya. Kita lihat perjalanannya Gideon. Gimana dia selamatkan keluarganya. Hari itu Gideon dan keluarganya diselamatkan. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya. Dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu dia melangkah. Melangkah itu adalah melakukan firman Tuhan. Termasuk amanat agung. Apalagi amanat agung. Misalnya kalau seseorang mau mati. Sekarat dan nafas terakhir. Kata terakhir yang dia ucapkan ke keluarganya itu yang paling penting. Beberapa orang menyesali dan berkata I'm sorry. Ya itulah, terimalah apa adanya. Terimalah penyesalannya, ampuni. Beberapa orang lagi beritahu warisannya di mana. Karena tidak punya perencanaan ya. Dadaan, kuncinya di sini misalnya. Beberapa orang lagi berikan wejangan. Kata terakhir sebelum seorang itu meninggalkan dunia, itu biasanya yang paling penting dan sentral di hatinya. Kata terakhir Yesus tidak mati lagi sebelum naik ke sorga. Go, make disciples of all nations. Terakhir yang Tuhan ucapkan, pergilah, beritakan Injil. Kenapa saya setiap kali bangun tidur, saya selalu mikir itu. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip kenapa kok jiwa-jiwa terus? Karena saya tahu hati Yesus. Kalimat terakhir beliau, sebelum diangkat dan lenyap dari depan 500 pasang mata, di Bukit Zaitun itu adalah go save the lost. Pergi selamatkan jiwa-jiwa. Kalau papa kita sebelum meninggal ngomong sesuatu terakhir itu pasti seluruh keluarga harus ingat. Sepanjang hayat mereka. Papanya belum mati berkata, Koko dan Titi jangan berantem. Wah, ingatlah setiap kali mau berantem ingat papa. Saya juga sama, setiap kali saya malas atau visinya mau saya korting bahasa Belanda. Ternyata korting itu bahasa Belanda. Betul ya? Sebelum saya korting, saya harus mikir. Yesus berpesan begitu terakhirnya. Enggak berani. Itu ada di detak jantung Tuhan itu. Keselamatan keluargamu. Coba kita lihat sekarang kalimat berikutnya ayat 27b. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya, dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Oke, gak apa-apa. Waktu siang dia gak berani, dia waktu malam. Tuhan itu bisa menerima size iman apapun. Asal jenisnya. Selama jenis iman itu adalah pada firman. Iman itu kepada Tuhan. Size-nya mau L, M, S, mau small, medium, large, atau extra small, XS, XS, atau XL. Tidak masalah bagi Tuhan. Tuhan akan bekerja sama. Tuhan akan menyesuaikan dirinya dengan size imanmu. Gideon takut malam hari, tapi dia pagi hari, maka dia datangnya pada malam hari. Persis kayak Nikodemus kan takut ketemu Yesus siang-siang, takut persekusi, takut dianiaya, takut dicibir sama orang. Dia datang ke Yesus malam hari juga terima jawaban. Tuhan tidak minta Anda punya iman besar. Tuhan minta hanya iman Anda itu hidup. Iman tanpa perbuatan adalah mati, jadi hidupkan dengan perbuatanmu. Dan asal iman itu ada, Tuhan rela bekerja sama lewat
di level iman Anda. Mungkin imannya segini ya segitu Tuhan mulai bekerja. Tuhan tidak mulai dari titik tinggi. Tapi Tuhan mulai dari titik yang sangat realistis. Titik di mana kau mau. Dari situ Tuhan akan bekerja. Ayat 28. Ketika orang-orang itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Imannya kecil tapi berani. Dirobohkan mezbah Baal itu. Saya tidak akan artikan ini mentah-mentah lalu habis itu Anda lakukan yang sama. Saya mau hindarkan Anda melakukan sesuatu yang ekstrim. Lebih baik melakukan sesuatu yang konsisten. Caranya yang positif. Ya, dengan kasih. Tapi dengan kasih pun ada satu titik. Anda tidak bisa agree. Tidak boleh setuju dengan apa yang dilakukan orang dan dosa yang mereka lakukan. Anda harus ambil posisi dan posisimu itu pada Tuhan dan pada kebenaran. Tetapi yang dilakukan Gideon cukup radikal. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah ia telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya. Wow, ini nekat. Dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, ayat 29, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, lihat CCTV segala. Maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Ternyata papa Gideon namanya Yoas. Mereka bilang, Gideon itu loh, anaknya si itu yang menghancurkan dan memotong-motong mezbah berhala Baal. Wow. Sekali lagi saya tidak langsung mentah-mentah artikan supaya Anda jangan sampai menjadi seorang ekstremis dan tidak punya fundamental. Tapi dari sini kita bisa tolak ukur. Gideon itu ancurin sungguhan secara harafiah mezbah Baal. Kita kadang-kadang kompromi hanya karena takut dimarahi. Sejauh itu loh. Kita nggak ikut dengan ritual tertentu, bisa-bisa nanti kita dikucilkan, dicoret dari warisan. Akhirnya ya sudahlah, Tuhan paling tidak Tuhan itu melihat hati. Kita bisa kompromi. Gideon itu radikal, kita bisa kompromi. Sejauh itu. Mana bisa kita menangkan mereka kalau kita masih takut sama mereka. Mana bisa kita menangkan orang tua kita kalau kita masih takut dimarahi. Kalau rasa takut kita dimarahi lebih besar daripada rasa iba kita untuk papa mama kita yang belum bertobat terima Tuhan. Dan kalau mereka masuk neraka itu gak terlalu penting bagi saya. Yang penting pokoknya sekarang saya bisa selamatkan wajah saya. Yang penting sekarang saya bisa selamatkan posisiku di keluarga ini. Yang penting pokoknya aku disukai. Apakah itu kasih? Saya mendingan ya berusaha menyelamatkan orang sekalipun ujungnya dibenci. Daripada demi supaya saya disukai, saya diam aja. Saya tidak akan tegur orang itu. Akhirnya ketahuan yang kita kasih bukan Tuhan, apalagi orang itu. Yang kita kasih adalah diri sendiri. Itulah sebabnya kita mau dikasih firman apapun juga pembicara. Mau giliran A sampai Z di atas, yang terbaik pun kita gak akan bertumbuh. Karena kita sudah di halaman yang salah. Kita gak pernah bertobat daripada mengasihi diri sendiri. Itu dosa yang tidak pernah kita tinggalkan. Makanya Injil itu pertumbuhan. Orang kalau bisa benar-benar patuh pada amanat agung, orang itu pasti bertumbuh. Kasih firman yang biasa langsung tumbuh. Langsung tumbuh. Karena dia berhenti hidup bagi dirinya. Makanya Injil itu disebut alas kaki. Sepatu. Ya, alas kaki Injil damai sejahtera itu salah satu senjata peperangan rohani. Sulit sekali mereka rubuh kalau mereka tidak hidup bagi diri sendiri. Kita gak boleh kompromi. Kasih kita harus lebih besar daripada rasa takut, rasa malu kita. After all, beritakan Injil itu malu apa sih? Kita harus malu. Saya sudah pernah bilang bahwa pertama kali saya nginjilin itu sebelum sampai ke orang tua ayah saya sendiri dan keluarganya. Itu saya menginjil itu diajak teman oleh gereja waktu saya bertobat di Kanada.
pergi ke satu tempat namanya Union Gospel Mission. Atau sebuah gereja yang tidak ada pengembalaan tapi khusus untuk memberi orang-orang miskin makan, orang-orang yang ngedrug di Hastings Street di Vancouver, Kanada. Itu tempat yang selalu tiap malam bunyi sirene, orang OD, overdosis, mati segalanya. Saya ke situ dengan tante-tante di gereja, mereka bikin spaghetti, saya yang kasih ke mereka. Dan mereka sebelum makan harus dengar dulu firman, dalam kondisi tipsy, dalam kondisi high, mabuk, dalam kondisi seperti zombie gitu. Dan itu pertama kali saya nginjil one on one kepada satu orang dan saya diludahi di muka saya. Jadi gelar penginjilan saya itu ludah di muka. Itu ludah itu besarnya seperti telur ceplok, plok. Dan saya itu orangnya itu bersihan. Kayak gitu itu bagi saya, aduh. Tapi itu pertama kali saya nginjil, langsung dilempari plok. Oleh orang yang mabuk. Kapok saya, cerah? Tidak, saya kembali lagi minggu depannya. That's how I started preaching the gospel. Ya, dan mari kita sekarang lihat ayat 30. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, bawa sini. Dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Jangan lupa, tiang berhala yang dirobohkan, yang ditebang, itu adalah mezbahnya papanya, mezbahnya Yoas. Kelihatan bahwa Yoas ini orang ini yang punya pengaruh. Dia ketua RT-nya lah semacam itu. Tapi waktu ditebang itu tempat mezbah penyembahan berhala itu juga dinikmati oleh penduduk, bukan hanya keluarga Yoas. Jadi mereka ngamuk. Tapi lucu ya, penyembah berhala yang paling utama harusnya adalah papanya Yoas, karena dia penggagas. Dia juga pendiri kuil Baal itu. Tapi justru terkejut sekali, kalau kita beriman itu, Tuhan akan balikkan hati orang yang paling keras. Tapi jawab Yoas ayat 31, kepada semua orang yang mengerumuninya itu. Di amuk masa nih ceritanya. Kamu mau berjuang membela Baal? Papanya sang penyembah berhala malah ngomong gini, kamu mau berjuang membela Baal tah? Gitulah bahasa orang Surabaya. Atau kamu mau menolong dia tah? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Loh, kok malah bela anak Tuhan? Kok malah bela Gideon? Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya. Cengli, masuk akal. Kalau memang Baal itu Allah, lucu loh ini. Papanya Yoas, namanya Yoas, penggagas, pembangun mezbah itu, penjaga, pendonor. Tapi waktu Baalnya diruntuhkan, bukannya ngamuk, dia malah seperti sadar. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya. Selama ini nyembah-nyembah, ternyata hatinya gak pernah yakin bahwa itu adalah Allah. Karena hatinya tetap kosong. Dan kekosongan hati itu berbentuk wujudnya Kristus di perjanjian lama. Orang itu mau menyembah apapun juga. Kalau dia belum ketemu sama Yesus, dalamnya itu seperti ada satu halo atau tempat yang hampa. Ruang hampa itu berwujud Kristus. Tidak akan pernah terisi dengan harta, tata wanita, pria. Tidak akan pernah terisi dengan apapun juga yang bisa kau miliki di dunia ini. Itu akan ada kekosongan di hati. Jadi lucunya, harusnya dia marah, malah dia bela anaknya. Mungkin memang karena anaknya. Tapi seharusnya kalau dia masih kesetanan, anaknya pun akan dibunuh. Tetapi dia tiba-tiba seperti disadarkan waktu hancur itu mezbah. Dia berkata kalau Baal itu Allah, ya biar dia berjuang kayak membela dirinya. Tiba-tiba dia sadar itu buatan tangan manusia. Sebab Allah yang hidup tidak bisa dibikin sama orang. Hanya bisa disembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Allah yang hidup bukan buatan tangan manusia. Dengan materi yang sama dibikin orang mebel. Sebagian disisihkan untuk menjadi Tuhan. Dengan materi yang sama. Kalau Tuhan makan yang sama dengan makanan manusia. Apa bedanya? Dia tiba-tiba sadar, Allah yang hidup itu tidak bisa dikonten oleh manusia. Manusianya bisa sujud menyembah kepadanya dengan kehidupannya. Dia bilang kalau Allah itu, Baal itu Allah, biar ia berjuang bela diri kayak setelah mezbahnya dirobohkan orang. Makanya Gideon juga punya sebutan, dia disebut sebagai Yerubaal, yang artinya orang yang akan berjuang
melawan Baal. Gideon itu kecil imannya, tapi dia melangkah. Jangan sampai kita di gereja iman kita tambah besar bukan karena protein, tapi karena karbohidrat. Karena kita makan, tapi tidak bergerak. Lama-lama numpuk tuh. Kita tidak pernah menginjil, kita tidak pernah sungguh-sungguh. Bukan disuruh nginjili Afrika, Eropa, bukan. Keluarga sendiri. Teman sendiri, sahabat. Coba bayangkan suatu hari kalau orang masuk neraka, semua sudah selesai hitungan sama Tuhan, tutup buku. Ada orang di neraka itu tidak pikun. Mereka sakit, panas. Kalau kita baca ilustrasi dan perumpamaan Yesus, mereka tahu haus. Mereka pasti ingat orang-orang yang pernah sebangku sekolah. Mereka pasti akan kesel di hati. Kenapa kamu gak beritahu aku? Dia pasti ingat si Iwan, teman sekolahnya yang merupakan seorang CGL di GMS. Semua kesamaan nama, tidak ada kesengajaan. Bapak Iwan. Ya, dia pasti ingat Budi. Dia ingat Wati. Kenapa lu orang gak beritahu aku? Kenapa? Tapi tentunya di sorga tentu suatu hari akan ada orang yang menjabat tanganmu dan berkata thank you. Makasih untuk ketaatanmu. Dan orang itu mungkin bukan seseorang yang tidak familiar buat Anda. Mungkin dia adalah your cousin, sepupumu. You see, kalau yang kita lakukan dalam gereja ini semua hanyalah agama, sia-sia. Bukankah kita percaya hidup kekal? Dan kita tahu bahwa manusia itu punya pilihan dua jalan. Dan Yesus sajalah keselamatan. Jika Baal itu Allah, biar ia berjuang membela dirinya. Tapi setelah mesbahnya dirobohkan orang. Saya akan kasih satu rangkuman sederhana. Ya, hari ini tidak ada PowerPoint-nya. Kalau di sini jaga-jaga ada orang Kristen yang setengah-setengah. Kristen iya, Kristus iya. Tetapi kepercayaan-kepercayaan juga. Apalagi tradisi-tradisi. Ya. Karena di Indonesia cukup jelas. Agama itu jelas boundary-nya. Tapi kalau superstisi, kepercayaan itu lumber, itu nggak bisa dibatasi. Tapi kalau jaga-jaga, kalau Anda ada orang di sini yang percaya Yesus, tapi juga Yesus terus masih ada plus-plus yang lainnya. Dan ingatlah, Yesus itu total atau tidak sama sekali. Anda tidak bisa, bukan karena radikal, bukan. Ikut Yesus itu tidak bisa Yesus plus. Karena Yesus plus otomatis itu bukan Yesus. Jaga-jaga di sini masih ada yang masih menyembah Yesus iya, ke gereja iya, tetapi dia punya praktek. Kepercayaannya masih campur-campur. Jangan lakukan itu. Kalau Anda lakukan itu, bukan Anda kehilangan keselamatan, mungkin Anda belum pernah selamat. Karena orang selamat tahu dia diselamatkan dari apa? Dia diselamatkan dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang kita sampai sejauh Adam dan Hawa. Dia dibebaskan dari maut dan dari akar dosa. Jadi jangan campur-campur. Tapi juga jaga-jaga di sini ada orang-orang yang sulit sekali. Mungkin ada orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mau melepaskan berhalanya. Memang berhala itu bisa saja berhala hati. Misalnya ada satu orang yang terlalu gimana sama hobi. Ya, benar-benar senggol bacok deh. Bahkan kalau orang ngomong gini, langsung itu sudah jadi berhala, I know. Tapi saya hari ini mau bicara berhala yang satunya lagi, berhala yang sungguhan. Itu ada. Itu nggak bisa yang penting hatinya loh. Kalau Anda punya mantan, ketemu misalnya di jalanan, atau ketemu di mall begitu, lalu Anda ngomong sama istri, nggak apa-apa istriku, yang penting, atau ini kebaliklah, istrinya yang ketemu mantannya, yang cowok ya. Karena Yesus kan suami kita. Ya, anak-anak Tuhan, gereja itu kan adalah mempelai wanita. Misalnya Anda keluar ke sana terus berkata, terpaksa nih semua orang, ya kan, cipika-cipiki gitu, sok ramah gimana. Tapi kan Anda sudah punya history. Waktu saya dulu pernah sekali pelayanan di sebuah gereja Perancis, belum ada gereja kita sendiri. Itu sama semua orang yang ada itu ternyata mereka ramah. Orang-orang Perancis itu kalau menyapa orang itu cipika-cipiki, cowok sama cowok. Jadi saya agak risih. Mendingan hak gaya laki gitu. Tepuk yang keras sedikit sampai yang kita tepuk sampai batuk. Wah, kita maju. Di sana kan enggak. Ini kayak Timur Tengah kan 3 kali malah. Ya kan? Ramah. Tapi kalau ada mantanmu jangan seramah itu. Enggak apa-apa Anda itu melanggar kode budaya.
Dianggap sombong ya ora apa-apa. Salaman saja. Lah kalau kita sudah begitu, kita lebih takut kehilangan popularitas, dimengerti oleh orang lain, atau kita kehilangan pasangan kita. Sama mantan Cipika, Cipiki, kan suami kita sakit hati misalnya kalau ini istrinya ketemu mantannya, ramah segalanya, nggak apa-apa. Aku cium dia, tapi aku ingat kamu kok. Bohong. Bohong. Betul? Katakan yang keras, bohong. Gitulah. Banyak orang Kristen yang berkata, aku enggak apa-apa begini. Yang penting aku doa sama Yesus. Dari sorga ada malaikat yang berkata, bohong. Bohong. Thou shalt not bow before anything but God himself. Kau enggak boleh sujud menyembah kepada apapun juga, kecuali kepada Tuhan. Please jangan doa kepada orang mati. Kenapa? Kalau mereka bisa melindungimu, mereka tidak akan mati. Karena mereka pasti akan memilih hidup bersama denganmu, apalagi kalau itu adalah seorang yang Anda kasihi. Setelah orang mati, berarti dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, maut mengalahkannya. Hanya ada satu yang mati bangkit, yang itu bisa menolongmu. Namanya mempan dalam doa, di bumi, sorga sampai neraka pun tunduk padanya. Jesus. Doa itu kepada Yesus. Jangan berdoa untuk orang mati. Karena orang mati sudah di tangan Tuhan. Jangan campurin nanti Tuhan jadi tambah cemburu. Tambah gak baik tuh nasibnya. Orang yang mati tersebut. Orang yang meninggal dunia di tangan Tuhan. Karena dia kembali kepada penciptanya. Bahkan anak pun kalau mati tidak kembali ke papa mamanya. Kembali kepada penciptanya yang menitipkan ke papa mamanya. Semoga jangan anak kita dulu yang mendahului kita. Kalau papa mama kita yang meninggal dulu, mereka langsung pergi kepada Tuhan. Tidak dikembalikan ke anaknya. Karena mereka sudah dari Tuhan dulu sebelum mereka punya anak. Kalau kita mau selamatkan orang itu now. Kalau kita mau doakan orang itu sekarang. Bukan nanti ketika mereka meninggal dunia. Sebab ketika mereka mati, you can do nothing to them. Gak bisa lakukan apa-apa lagi. Beneran gak bisa. Mau kita mau kasih dia apa kayak dari sekarang gak bisa. Apapun yang kau transferkan, mendal. Gak ada barang yang mereka bisa bawa. Tidak ada barang bisa kau titipan kilat ke mereka, gak ada. There's nothing you can give to them. Gak bisa lagi. Orang kalau sudah meninggal, udah dengan Tuhan. Selamat-selamat, tidak. Saya pakai logika, bukan kata Alkitab, tapi logika ini semoga bisa membantu kita untuk lebih rasa aman. Orang kalau sudah meninggal dunia, itu Tuhan yang Maha Tahu. Jangan singgung perasaan Tuhan. Kalau mereka sudah bersama dengan Tuhan, kita doakan mereka. Tuhan bisa semakin marah. Oh, jadi kamu lebih cinta orang itu dari aku. Kamu sudah matikah untuk mereka? 2, loh, kamu jadi lebih tahu ya tentang akhirat dan hidup kekal. Bukankah sudah di tanganku? Kalau mau kerja sama Tuhan itu sekarang waktu mereka masih hidup. Bukan nanti waktu mereka sudah meninggal. Misalnya, ini logika saya ya. Ini bukan logika, ini perumpamaan aja. Ini bukan persis seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Tapi ini sebuah cara berpikir untuk membantu kita maju. Kalau orang itu selamat, berarti dia sudah di Firdaus ya sama Yesus. Terus saya doakan dia. Saya doakan dia. Bisa nambah apa? Kalau dia sudah selamat, dia disebut di Alkitab, rohnya sudah sempurna. Kita ini masih bangun manusia roh kita. Kira-kira siapa yang perlu doakan siapa? Can you pray for them? Mereka sudah sama Yesus nih, sudah selamat. Mereka sudah benar-benar menjadi orang-orang kudus di sorga. Kita ini masih orang-orang kudus di dunia. Kita ini masih grade B, dia itu grade A. Bahkan secara fisiknya pun tubuhnya nanti kemuliaan. Kira-kira ada yang bisa ditambahkan? Nah kalau dia sudah bersama dengan yang punya kepada orang tua aslinya yaitu Yesus Gembala Agungnya. Saya sebagai gembalanya, kalau saya banyak ikut campur, saya banyak kepoin, misalnya saya sebagai gembala, saya doakan orang mati itu di hadapan Tuhan. Sekalipun saya statusnya di sini gembala sidang. Gembalanya dia dulu. Tuhan bisa ngamuk sama saya. Siapa? Philip. Kamu rasa kamu lebih pangkat ya dari saya? Orangnya sudah sama aku. Kamu doakan dia kalau orangnya masih sama kamu. Orangnya kan sekarang sudah sama aku. Perlu didoakan entah. Khawatirkah
Dia kurang makan, kurang roti, padahal Tuhan, kalau sudah sama Tuhan itu bukan lagi arti rohani, arti sesungguhnya. Yang menyediakan hidangan bagi mereka di hadapan para lawan mereka. Saya bisa disindir sama Tuhan. Lu kira lu siapa doakan dia? Tapi mereka juga gak bisa doakan kita. Karena mereka bukan imam besar agung. Ibrani katakan hanya satu yang masih mendoakan kita dari sorga, yaitu Yesus. Bukan orang-orang kudus. Orang-orang kudus hanya bisa teriak di mezbah, kata Wahyu. Kapan Tuhan keadilan akan dinyatakan? Kapan kau datang kembali? Tapi mereka tidak bisa mendoakan kita. Karena kalau Yesus sudah doa untuk kita, saya gak perlu doa orang lain dari sorga. Orang kudus atau apa, mereka sama-sama pihak yang diselamatkan. Mereka bukan juru selamat saya. Tapi kalau orang itu orang yang binasa. Orang yang binasa. Orang itu bukan orang yang diselamatkan. Cara pandang saya ya, semoga jangan sampai ada orang yang Anda kenal sekarang udah terlambat. Tapi kalaupun begitu, takutlah akan Tuhan. Misalnya ada satu orang yang sudah di dalam hukuman Tuhan. Udah gak usah bayangkan. Dan kita terus berusaha komunikasi dengan orang itu. Tuhan tambah ngamuk. Itu bisa, ini logikanya. Ini bukan apa kata firman, ini hanyalah imajinasi. Bisa-bisa tak panggil keluar itu. Kalau saya jadi Tuhan, panggil keluar dari api. Marahin sekali lagi. Jadi bukankah hanya kamu yang berdosa, kamu sudah sesatkan seluruh keluargamu sampai mereka sampai hari ini terus menyangkal aku untuk berdoa kepada kamu. Malaikat, panasin apinya 7 kali lipat. Tambah ngamuk Tuhan. Oh jadi, bukan hanya kamu berdosa, kamu binasa hari ini. Tapi kamu sudah seret demikian rupa begitu bercokolnya dalam benak pikiran anak cucumu. Mereka masih berdoa sama kamu. Malaikat. Bukankah ada ayatnya Allah murka karena cemburu. Panasi lebih lagi. Enggak cuma binasa. Doamu akan memberatkan mereka. Don't pray to the dead. Don't pray for the dead. Karena tidak ada faedahnya. Saya nggak bisa cerita ya. Dalam keluarga saya bertobat 92. Tapi sebelumnya itu sudah ada anggota keluarga kami, keluarga extension besar, udah ada yang meninggal dunia. Sampai sehari ini saya nggak tahu mengapa Tuhan tidak izinkan. Saya bertobat dulu lalu tuntun mereka. Saya nggak berani pikirkan siapa-siapa saya demi untuk menjaga martabat, menjaga dignity keluarga saya tidak mungkin akan bicara dari sisi penyesalan. Tentunya ada orang-orang yang kami tidak bisa bawa ke Tuhan. Dan kami tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu sih persisnya. Tapi Tuhan itu tidak teka-teki, tidak misteri kok. Oh pasti nanti last minute-nya dia gimana lah, pas sebelum mati gitu tiba-tiba ketemu Tuhan. Ya, your wishful thinking. Kadang-kadang kita make a wish itu masih terjadi bukan hanya di depan cake. Birthday cake, kadang-kadang kita make a wish. But you cannot wish for something, sesuatu yang Anda bisa lakukan sesuatu. Jangan wish terus, melulu. We have to do something. Saya tidak bisa. Jadi saya tidak berani bayangkan lebih lanjut. Beliau-beliau dahulu ada di mana. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti sekarang lupakan yang lalu. Mengarah pada tujuan. Di depan masih ada orang yang hidup. Yang kita harus lakukan sesuatu. We have to do something. Dan saya bersyukur keluarga kami hampir semua. Sebagian besar. Udah diselamatkan dengan kenal Tuhan. Dan waktu itu Yoas ngomong sesuatu yang sangat cengli masuk akal sekali. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya. Yoas berbicara sesuatu yang sangat masuk akal. Ternyata seorang yang menyembah berhala pun kalau kita doakan, at some point dia akan bisa kita ajak bicara heart to heart. Pasti bisa bicara heart to heart dan itu akan membuka pikirannya. Saya pernah alami, kalau ini bukan dari sisi penyesalan, ini dari sisi glory. Ya, tante saya, cicinya ayah saya. Saya masih ingat waktu itu saya berkunjung ke Bandung. Lalu saya berdoa terus. Lalu habis itu saya mulai bicara ke anak-anak mereka, beliau berdua. Dan saya tinggal satu kamar dengan kakak sepupu saya. Itu tahun 93. Jadi saya masih baru saja bertobat 1 tahun. Baru masuk sekolah Alkitab. Saya injilin, saya ngomong sama mereka doa. Terus nanti malam saya mau ketemu. Lalu malam setelah makan kita bicara. Nah, sebelum makan, waktu lagi makan, tentunya ada mezbah di sana. Mezbah untuk menghormati leluhur kami. Wajah sangat familiar karena itu adalah kakek nenek saya.
Dan waktu bicara di situ, saya minta sama Roh Kudus kasih hikmat. Saya seperti Gideon rasa, aku ini paling muda. Tahu nggak sebutan saya? Please jangan panggil saya itu nanti kalau ketemu ya. Saya dipanggil Titi. Panggilan saya aja Titi. Titi itu adik kecil, sial Titi puyaku. Nanti gua kasih roti gembuk. Lalu ngomong-ngomong di meja makan gitu sama kuku, sama mereka suami istri, anak-anak. Terus tiba-tiba saya cuma ngomong, kuku, ya Titi juga sayang loh sama Kongkong sama Bobo. Lihatin, tapi Kongkong dan Bobo sudah gak perlu lagi doa kita. Kita bisa sayangi di hati. Hari ini Tuhan ajari kita untuk menyembah Tuhan saja dan berdoa kepadanya. Kita percayakan ke tangan Tuhan ya. Kita percayakan, kita tahu Tuhan itu lebih sayang sama Kung sama Bo daripada Kuku, daripada saya. Tuhan lebih cinta, kok bisa karena Tuhan Yesus mati untuk mereka. Sama seperti untuk kita. Tuhan Yesus yang mati loh untuk Kuku sambil kita makan bakwan. Tapi saya sudah tidak bisa bedain ini bakwan atau bakcang. Karena pikiran saya nggak di sana, nggak di makanan. Pikiran saya adalah keselamatan. Makan secukupnya. Tapi setelah saya ngomong-ngomong, ayo kita doa ya, Titi doakan setelah makan selesai. Udah gak sabar. Kita duduk sama-sama, kita makan. Saya berkata, Tuhan mencintai, simple kok. Kuku sama mau gak mau terima Yesus dalam hati? Enggak. Mau Titi, kita berdoa. Langsung saya tuntun terima Yesus, sederhana, cuman mati dan bangkitnya Yesus. Aku percaya Yesus mati, aku percaya Yesus bangkit. Masuklah dalam hati. Aduh simpelnya, tapi saya merasa. Dan pada waktu kita berdoa, kakak sepupu saya yang tinggal satu kamar sama saya itu, nangis karena lihat papa mamanya diselamatkan. Tiba-tiba berbahasa roh pertama kali, saya tidak tumpangi tangan. Untuk menjadi tanda, ini kelihatannya simpel sederhana, tapi ada kuasa. Ternyata sungguhan. Keselamatan itu kan kita bisa ragu, ini ikut-ikutan atau sungguhan. Tapi sungguhan. Ketika kita butuh mulut, terima Yesus satu keluarga. Keesokan harinya mesbahnya itu diturunkan. Diturunkan dengan sopan. Foto-fotonya. Jadi Titi apa yang boleh? Tidak apa-apa pasang foto ke keluarga segalanya. Tapi kita tidak perlu lagi punya mesbah. Karena mesbah kita sekarang adalah gereja. Oh gitu ya Titi? Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari itu Titi berani memberitahu. Titi. Haleluya, thank you Jesus. Satu keluarga saya diselamatkan. Padahal di keluarga kami itu dari atas sana tidak ada yang Kristen. Dari keluarga ayah. Itu dari Adam dan Hawa itu gak ada. Tapi puji Tuhan hari itu. Wow, dan sejak hari itu kami mempraktekkan ini. Setiap kali pergi ke kuburan misalnya, tidak perlu doa di situ karena doa di kamar juga sama. Kita rawat tempatnya, panggil orang-orang yang jaga, kasih mereka uang. Perginya bisa pas waktunya semua orang lagi pergi ke kuburan supaya lebih aman. Tapi bukan karena kepercayaan tanggal-tanggal itu atau kepercayaan bulan-bulan itu, nggak ada kepercayaannya. Ngikut aja sama arus, pas lagi musimnya kita pergi supaya aman, supaya nggak kesana sendirian, remang-remang bahaya. Kita kasih uang. Aturkan semuanya, foto, mengingat memorinya, lalu ajak keluarga makan. Itu kesempatan yang penting tuh, layani yang ada. Duduk di sana makan misalnya, pergi ke restoran atau ke rumah, doa dulu. Mau ngingat dulu orang tuanya seperti apa, silakan, memori indah. Tapi layani orang yang di depan. Itu jauh lebih berguna. Tidak perlu kita berdoa di sana. Ya berdoa di situ juga gak salah, tapi nanti beberapa orang jadi sandungan. Gak perlu sih, yang penting pokoknya kita layani yang ada, memori indah itu tetap dijaga. Yang penting keluarga yang sekarang itu gimana Anda merangkulnya. Saya belajar sesuatu hari itu, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan satu keluarga kita. Kalau ada yang berani membuka mulut, berani, ada orang yang berani untuk mengajak mereka ke gereja, mengajak mereka ke Tuhan. Hari itu, Gideon diselamatkan bersama dengan keluarganya. Saya yakin papanya Yoas hari itu menjadi seorang yang lahir baru di perjanjian lama. Karena anaknya berani untuk tanda kutip menentang atau melawan arus. Tapi saya sarankan di perjanjian baru, lakukan dengan positif, penuh kasih dan dengan sopan. Minta hikmat Tuhan. Satu titik Yoas pasti bisa cengli diajak bicara. Tapi harus ada Gideon yang mengusahakan. Dan saya yakin malam itu Gideon tidak bisa tidur. Dia pasti berdoa kepada Tuhan, Lord be with me.
Supaya aku bisa bicara ke papaku, siapa sangka pagi harinya papanya bisa punya akal budi seperti itu. Tuhan terangi. You see Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas. Dan kalau di sini ada orang yang masih campur-campur kepercayaannya, Yesus iya, tapi plus. Bertobatlah, jangan lagi menempuh jalan itu. Karena Yesus bukan itu. Dan kalau Anda belum dibaptis, berilah dirimu dibaptis segera. Karena waktu Anda dibaptiskan, Anda seperti mencetuskan, mulai hari ini, aku dari atas kepala sampai bawah basah semua milik Tuhan. Baptisan itu seperti mati dan bangkit bersama dengan Yesus waktu Anda masuk dan keluar. Saya percaya hari ini Tuhan juga mau menyelamatkan keluarga kita, amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk keselamatan keluarga Anda. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, syukur bagimu Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertaimu dan segala perkara di hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.